Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Saya Nurdin Kasim, dosen mata kuliah Penelitian dan Daerah Penangkapan Ikan. Hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah, yakni mata kuliah Penelitian dan Daerah Penangkapan Ikan. Kode atau semester teknik penangkapan ikan di semester 5 memiliki 2 SKS, 1 berupa teori dan 1 berupa Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, taruna atau mahasiswa mampu mengidentifikasi tingkat. Yang kedua, taruna atau mahasiswa mampu mengidentifikasi daerah penangkapan ikan sesuai dengan jenis alat tangkap yang digunakan dengan berbagai kondisi daerah. Adapun standar kompetensi lulusan prodi penangkapan ikan pada mata kuliah ini, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menunjang kompetensi lulusan, yaitu dimensi pengetahuan atau pengetahuan yang pertama adalah taruna diharapkan mampu memiliki pengetahuan dalam sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan keahlian. Pengetahuan yang kedua, taruna atau mahasiswa mampu memiliki pengetahuan teknis sektor kelautan dan perikanan dimensi ketentuan umum. Capaian utama yang pertama adalah mampu mengambil keputusan dalam menentukan pola migrasi dan daerah penangkapan. Terkait dengan materi tingkah laku ikan dan daerah penangkapan ini, kami ditunjang dengan berbagai sumber, yaitu materi pelatihan operator satelit dengan OA Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Jakarta. Materi ini mampu memetakan dan mendeteksi daerah penangkapan ikan dan pola migrasi ikan yang nanti akan kita transfer kepada mahasiswa. Yang kedua adalah teknik penangkapan ikan yang disusun oleh Prof. Sudirman dan Prof. Muhammad. Dan yang ketiga adalah jaring lisan atau alat tangkap yang digunakan dalam proses penangkapan ikan serta ditentukan daerah penangkapan ikan. Materi inilah yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi saya Nurdin Kasim dalam kucing pembelajaran ini terdiri dari saya Nurdin Kasim SST Teknisi bersama Ibu Ramatan SP Teknisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keseluruhan, duduk siap gerak. Duduk siap gerak. Lapor, kelas TPA remaja siap mengikuti perkuliahan. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali perkuliahan pada siang ini, tenang berdoa. Selesai. Serah di tempat. Gerak. Selamat siang anak-anakku sekalian. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Sebelum kita mengikuti kuliah, saya absen dulu. Ahmad Fauzi, Aswad, Siap, hadir Pak. Diki Aprian, Siap, hadir Pak. Ferdi Ardian, Hadir Pak. Wawan, Hadir Pak. Sulpajar. Siap, hadir Pak. Terima kasih. Wah, hadir semua ya, 100%. Siap. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata kuliah tingkah laku ikan daerah penangkapan ikan. Untuk pertemuan kita kali ini,
kita sudah jelaskan. Jadi daerah penangkapan ikan atau area laut atau air tawar yang ditentukan sebagai tempat ikan ditangkap. Jadi daerah penangkapan ikan meliputi perairan pantai, laut lepas, danau, sungai, atau waduk. Ada juga orang yang menambahkan bahwa daerah penangkapan adalah potensi di mana tempat berkumpulnya ikan yang dapat dijangkau atau dapat dieksplorasi atau dapat kita lakukan proses penangkapan di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan daerah penangkapan ikan. Nah, selanjutnya materi ini diajarkan oleh saya Nurdin Kasim dan selanjutnya nanti Ibu Rahmatan. Jadi kita bagi dua. Nanti pada materi 8 pertemuan di awal itu akan disampaikan sama saya sampai UTS selesai dan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Rahmatan. Nah, setelah kita tahu tadi pengertian daerah penangkapan ikan, maka inilah komponen utama daerah penangkapan ikan. Jadi yang harus kita tahu dulu adalah sumber daya ikan itu sendiri. Kita sudah tahu semuanya, ikan adalah, ada yang tahu pengertian ikan? Ada yang bisa menyempurnakan? Jadi ikan adalah semua sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang hidup sebagian besar di perairan. Jadi baik di laut, di danau maupun di sungai. Apa saja itu? Ikan, rumput laut, kerang-kerangan, udang, kepiting, dimanfaatkan oleh manusia. Itu yang dimaksud dengan ikan. Jadi semua biota yang hidup sebagian besar di perairan, itu namanya ikan. Nah, jadi di mana daerah penangkapan ikan adalah di mana berkumpulnya tadi sumber daya ikan. Itu yang utama, ada ikannya. Daerah yang ada ikannya, itu daerah penangkapan ikan. Terus lingkungan. Kira-kira di mana lingkungan perairan itu yang suhunya sesuai dengan keinginan dia dalam posisi nilai yang optimal, artinya fluktuasinya juga tidak terlalu besar. Nah, yang ketiga ini adalah metode penangkapannya. Jadi maksud komponen daerah penangkapan ikan di sini adalah ada sumber ikannya, bagaimana lingkungannya bisa mendukung, dan aktivitas perikanan yang dapat kita jangkau atau dapat kita lakukan. Jadi buat apa daerah penangkapan yang misalnya begitu besar, tetapi kita tidak mampu mengelolanya, tidak punya fasilitas, tidak punya sarana. Nah, itu juga bukan daerah penangkapan ikan. Ada yang bisa menyimpulkan daerah penangkapan ikan adalah daerah yang terdapat sumber daya ikan yang melimpah. Daerah yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Terus ada 3 komponen bisa dikatakan daerah penangkapan ikan. Tadi sudah sudah. Yang kedua, Lingkungan. nah, faktor lingkungan atau parameter yang mendukung. Dan yang ketiga, dapat kita eksplorasi, berarti sarana dan prasarananya juga bisa. Penangkapan ikan akan kelimpahannya ini dapat diketahui faktor-faktor seperti ketersediaan makanan dan habitat. Jadi di mana sumber makanan, di mana daerah sumber makanan yang banyak, itu salah satu ciri-ciri atau karakter daerah penangkapan ikan. Nah, yang kedua adalah struktur komunitasnya. Nah, misalnya komposisi spesies ikan. Kan kita tahu bahwa ikan itu ada ikan pelagis, pelagis kecil, pelagis. Kan kira-kira contoh ikan yang memiliki nilai ekonomis penting, baik pelagis kecil maupun pelagis besar,
dan demersal. Nah, untuk pelagis besar, ikan-ikan apa saja? Cakalang, tuna, cakalang, tuna, tongkol. Nah, itu 3 jenis cakalang andalan kita. Tuna TTC namanya, tuna, tongkol, dan cakalang. Itu adalah ikan pelagis, boleh dibilang pelagis besar, menengah dan yang nilai ekonomisnya tinggi atau mahal. Kerapu. Siapa lagi? Apa lagi? Kakap. Ada? Kakap. Oke. Jadi begini. Ikan dasar itu kita ikan dasar itu berarti ikan yang demersal adalah ikan yang hidupnya sebagian besar di dasar. Ikan-ikan apa saja yang ada di ikan dasar itu? Ikan demersal itu, yaitu tadi kerapu. Kerapu itu ada kerapu sulu, kerapu tonsi, kerapu bebe, kerapu macam-macam kerapu itu yang harganya tinggi. Terus kakap, ada namanya kakap merah, ada kakap putih. Terus ada lobster, itu kan ikan juga, tapi orang lebih cenderung namanya crustacea, kelompok crustacea. Terus ada sotong, ada gurita, ada apa lagi? Nah, itu semua kelompoknya ikan demersal yang nilainya tinggi, artinya sebanding dengan nilai ikan tuna. Ada malah lebih tinggi dari tuna. Contoh kerapu sulu itu lebih 100.000. Baik, anak sekalian, sampai pada materi ini ada yang mau ditanyakan? Ada, silakan bertanya. Yang lain explore. Ada bertanya? Bertanya dulu. Kalau belum kita lanjut ya. Boleh bisa akan bertanya dulu. Nah ini. Sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi daerah penangkapan. Maksudnya, faktor-faktor apa saja yang bisa membatasi atau malah justru bisa mendukung produktivitas daerah penangkapan ini. Bisa meningkatkan, disebut faktor pendukung. Kalau dia menghambat, disebut faktor penghambat. Atau bisa menurunkan potensi daerah penangkapan ini. Nah, ini yang pertama adalah polusi. Maka kita harus memperhatikan polusinya. Jadi limbah industri ini polusinya. Limbah industri dari mana saja? Pembuangan limbah. Pertanian dari limbah pupuk, hasil pencemaran dan lain sebagainya. Masuk ke aliran sungai, sungai masuk ke laut. Nah, itu dapat mencemari dan mengancam kelangsungan hidup ikan pada daerah penangkapan ikan. Yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim tadi kita sudah sampaikan bahwa parameter air itu perlu stabil, optimal. Tidak boleh terlalu goncang. Tidak boleh terlalu goncang. Misalnya suhu 28 sampai 30. Tidak boleh tiba-tiba langsung turun ke 20 atau suhu sampai ke 40. Nah, ikan itu bisa stres. Atau di daerah penangkapan ikan itu bisa dia meninggalkan tempatnya kalau di daerah itu terjadi perubahan suhu yang signifikan. Dan yang ketiga, penangkapan berlebihan. Apa yang dimaksud dengan penangkapan berlebihan? Overfishing. Penangkapan yang berlebihan, yang tidak ada batas, kapan saja, berbagai ukuran, tidak memperhatikan produktivitas dan genetika ikan, akhirnya disebut penangkapan ikan berlebihan. Itu yang disebut overfishing. Baik, anak-anak sekalian, dan 3 faktor ini, inilah faktor yang bisa mendukung daerah penangkapan ikan optimal atau baik
Dan ini juga lah yang bisa menentukan daerah penangkapan ini bisa menurun atau potensinya menurun atau tidak ada sama sekali karena faktor pembatasan. Nah, di materi ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Coba. Oke. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian daerah penangkapan ikan? Apa saja yang dilakukan untuk menjaga kelestarian daerah penangkapan ikan? Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu buat santai ya. Nah, ada yang bisa menjawab, membantu jawab, membantu Bapak menjawab? Ini Pak, berdasarkan pertanyaan yang tadi disebutkan oleh teman saya Pak, ada sebuah semacam norma yang dilakukan di daerah saya atau di kampung saya Pak. Itu kita di sana itu melakukan yang namanya sasi laut. Sasi ini adalah itu seperti larangan adat untuk menangkap ikan di daerah penangkapan ikan di sekitaran daerah penangkapan ikan yang di sekitaran kampung sekitar begitu Pak. Jadi tujuan untuk sasi laut ini bukan untuk melarang selamanya Pak, untuk masa-masa tertentu saja Pak. Misalnya itu masa berkembang biaknya ikan Pak atau pemijahan. Nah nanti setelah itu beberapa bulan kemudian maka akan dibuka dan nelayan bisa menangkap ikan di daerah situ Pak. Itu berdasarkan yang terjadi di kampung halaman saya Pak. Jadi ada jawaban yang cukup bagus dan ini memang kearifan lokal yang ada di Indonesia Timur khususnya Maluku sama Papua itu ada yang disebut demonstrasi. Jadi satu upaya dan melupakan ini adalah upaya yang berlanjutan namanya sasi. Ini salah satunya ya. Sasi itu bisa, contoh saat ini itu di Saumlaki, Kepulauan Kalimbar itu sekarang dibuka 1 minggu yang lalu dibuka sasi tripang dan diberi waktu untuk menangkap itu cuma kurang lebih 1 minggu. Per tanggal 1 kemarin itu sudah ditutup sasinya. Dan berapa transaksi di situ yang terjadi? Nilainya itu sampai 27 miliar. Tinggi. Nah itu dibatasi menangkap. Selanjutnya nanti ditutup lagi 6 bulan kemudian supaya ini tripang memijah, berkembang biak besar sampai pada batas harga maksimum, harganya tinggi sampai 260.000 per kilo. Itu tinggi. Nah itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adat, hukum adat yang bicara untuk melindungi supaya daerah penangkapan itu bisa berkelanjutan atau panjang waktu. Ada lagi upaya-upaya selain sasi untuk kearifan lokal. Ada? Karena lain yang bisa jawab dari upaya. Kan baru satu. Kalau tahu ada yang bisa menambahkan? Selain sasi, sekarang pemerintah selain sasi, sekarang pemerintah memberlakukan namanya penangkapan ikan tertutup. Sebenarnya penangkapan ikan tertutup ini terinspirasi oleh sasi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sini, masyarakat kita di Ambon, masyarakat kita di Sorong atau di Papua. Itu namanya kota. Jadi seorang pengusaha itu diberikan izin menangkap itu ditentukan kotanya. Anda mau berapa ton? Dan dipantau terus oleh di pelabuhan pendaratannya berapa. Jadi kalau sudah dalam 1 tahun dia bisa menangkap kotanya 10.000 ton, itu cukup. Dia harus bayar lagi sebagai PDT untuk membayar. Jadi dibatasi. Selain dibatasi, diatur kotanya atau peluru tangkapnya, juga diatur daerah penangkapannya. Nah, itu yang disebut dengan WPP, wilayah pengelolaan penangkapan. Itu diatur. Ada berapa WPP? Ada 11 yang bisa jadi potensinya. Contoh, di WPP 718 di perairan Argo, di kepulauan Bobo, Papua, ke bawah itu Timika, ada semua di WPP 718. Itu cenderung daerah potensinya adalah
udang penana, udang hijau dan lain sebagainya. Nah, itu dibatasi, tidak semua orang bisa membuat izin troll. Di sana baru ada namanya PT Dinama, PT SPL, Sinar Pesona Laut, SAC, Sinar Pesona Selang. Nah, itu baru 3 yang sepengetahuan saya yang bisa diberikan izin menangkap. Satu perusahaan ada 5 kapal, ada 10 kapal. Dibatasi. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk melindungi daerah potensi ikan kita supaya bisa terjaga sustainable atau berkelanjutan. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Ada lagi? Silakan. Pertanyaannya, apa dampak penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan terhadap daerah penangkapan ikan? Apa? Dampak penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan Nah, terhadap ini daerah penangkapan ikan. ada yang bisa bantu Bapak jawab? Ada yang lain yang bisa bantu jawab? Apa dampaknya jika daerah potensi ikan kita ini ditangkap dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan? Itu contohnya kira-kira apa yang ditangkap lingkungan? Kalau troll sekarang namanya kantong jaring udang elas atau udang elas berkantong. Itu ada namanya TD, ada alat pemisah, sudah bukan troll namanya, ada alat pemisahnya. Yang dilarang itu troll aslinya, yang tidak ada alat pemisah antara ikan dan ikan. Selain itu, alat tangkap kira-kira yang berdampak negatif, bom, ada lagi, bius, ada lagi, contoh apa? Pakai linggis, strom. Tapi rata-rata strom itu di air tawar, ya. Kalau di air laut tidak mempan. Nah, jadi kira-kira pertanyaannya tadi temannya ini adalah, jika alat tangkap kita itu menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, contoh dengan bom, apa kira-kira dampaknya itu? Satu-satu. Hah? Dia dapat merusak habitat terumbu karang. Dia bisa merusak telur-telur ikan yang calon jenis dan ikan sendiri. Dia juga bisa merusak ikan-ikan kecil. Dan dia juga bisa merusak kepada manusianya, dampaknya. Makanya banyak orang baru itu yang rata-rata terpotong tangannya kadang-kadang terlambat dia lepas bom. Banyak sebenarnya. Itu untuk dampak alat tangkap dengan menggunakan alat tangkap bom. Kalau bius kira-kira karang bisa mati. Terus ikan kecil, artinya bukan tujuannya. Nah, itu dampak negatif yang ditimbulkan jika kita menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Oke, sampai di sini jelas ini? Jelas. Nah, ini kita akan menjelaskan klasifikasi daerah penangkapan ikan berdasarkan sumber daya ikannya. Nah, ini laut dalam. Jadi kalau laut dalam itu adalah daerah dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Nah, laut dalam ini biasanya ikan-ikan seperti ikan hiu, ikan kerapu besar, ikan marlin, ikan-ikan yang kalau tunanya itu bluefin tuna, itu mahal itu. Itu yang bisa dilelang di Jepang sampai sekian miliar. Nah, ini untuk kedalaman daerah di bawah 200. Kira-kira daerah penangkapan ikan ini dengan kedalaman di bawah 200 ke bawah, itu daerah mana? Di WTP mana? Siapa yang bisa jawab? Di mana? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab? Oke. Daerah kedalaman 200 meter itu rata-rata
Itu sebenarnya ada juga di Selat Bone. Teluk Bone itu bisa sampai 1.000 meter. Tapi yang tertahan kita bilang itu Laut Banda. Terus di BPP 717 itu Laut Pasifik, di atasnya Biak. Nah, terus di belakangnya selatannya Bali, Sumatera, Kupang itu WPP 572, 57. Oke, nah itu untuk wilayah di bawah 200. Nah, potensinya apa saja? Ikan hiu, ikan tuna besar, kerapu besar, dan mani yang besar itu bisa ratusan ribu. Itu untuk laut dalam. Kalau laut dangkal itu di atas 200. Nah, ini wilayah di WPP 718 laut dalam itu di mana ada udang. Perairan Kalimantan Selatan, Timur, Utara, Tarakan, nah itu dia dangkal 0 sampai 200 meter. Nah ini rata-rata ikan kerapu, ikan kakap, ikan barona dan lain sebagainya. Ikan tongkol, ikan layang, nah itu pada wilayah 200 ke bawah. Selanjutnya adalah Laut Tengah. Ini daerah penangkapan dengan kedalaman 200 sampai 1.000. Di mana kira-kira? Itu tadi laut dalam itu selatan Bali, WPP 553 itu bisa menangkap kedalamannya sampai 5.040 meter. Nah ikan-ikan itulah yang bisa dieksploitasi dengan kapal yang lebih besar, sarana yang lebih besar. Jadi potensinya ini ikan besar, maka dia juga harus punya sarana dan prasarana juga yang besar. Baik. Nah ini klasifikasinya. Nah pada umumnya kalau kita berdasarkan kondisi lingkungan maka kita akan membagi 3 ini: terumbu karang, mangrove, dan ekosistem ini pada lamun untuk laut. Untuk klasifikasi daerah penangkapan perairannya seperti ini. Nah, ini zona analitik berdasarkan kedalaman. Kalau kita berdasarkan kedalaman ini, maka ini juga berdasarkan jenis-jenis ikan yang menghuni pada kedalaman-kedalaman ini. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini untuk berkelanjutan. Nah, ini pertanyaannya tadi siapa? Ini nih. Penangkapan kota, pemantauan, evaluasi, penetapan konservasi. Nah, konservasi, peningkatan keterlibatan masyarakat dengan itu tadi, masing-masing punya adaptasi yang melindungi daerahnya. Yang kedua, menetapkan konservasi untuk wilayah selatan Selayar. Contoh Pursain itu pada kedalaman 0 sampai 100. Ini kalau kita sudah tahu tingkah lakunya ikan itu, maka kita bisa menangkap. Misalnya ini gerombolan ikan itu rata-rata schooling, berkelompok. Nah, kalau berkelompok, maka metode penangkapannya kita pakai Pursain, buka cincin, untuk bisa menangkap dengan efektif, sehingga kita bisa memanfaatkan ikan-ikan yang terjaring ini. Nah, ini di rumpon ini. Penelitian Pak Dr. Haram, saya ambil materinya untuk pertemuan. Nah, ini bergelombol ini. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tingkah laku ikan itu bergelombol, maka kita bisa menentukan alat tangkap apa yang harus kita gunakan untuk menangkap ikan itu. Contoh, kelompok ikan bergerombol schooling, maka kita akan menangkap menggunakan pukat cincin atau yang disebut dengan Pursain. Baik, terima kasih pertemuan kita akhiri hari ini. Saya Nurdin Kasim dengan tim Rahmatan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.